dunia. Mari bersama dengan sekalian kita mencari kehidupan dunia, kehidupan akhirat yang begitu abadi, namun tidak melupakan kehidupan di dunia kita yang kita butuhkan juga. Sesuai dengan doa kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat yang tentu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kita dijauhkan dari siksa dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, tema Jumat kita pada siang hari ini, kita menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Memang pada landasan teologis kita hadirin sekalian, tidak dapat kita pungkiri bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Tidaklah membedakan kita karena harta benda, jabatan kita, status sosial kita, ataupun anak istri yang kita miliki. Namun hadirin sekalian, dalam pandangan agama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang terhormat, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa di hadapannya. Namun pada sisi psikologi hadirin sekalian, bahwasanya tidak dipungkiri bahwasanya lingkungan kita, realitas terjadi di masyarakat kita, yaitu bahwasanya Islam menyikapi terjadinya relevansi dalam usaha membimbing masyarakat agar stratifikasi sosial tidak menjadi hadirin sekalian menjadi justifikasi menghukum terhadap diskriminasi sosial masyarakat di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memberikan tauladan yang baik dengan tidak membedakan manusia dari segi status sosial, suku, agama, bangsa, besar dan kecil ataupun jenis kelamin. Di dalam Islam jemaah sekalian terdapat konsep yang menjalin kasih sayang kepada sesama manusia tanpa memandang usia dan asal usul serta status sosial seseorang itu. Eratnya kasih sayang yang diajarkan Islam, yang dicontohkan Rasul, tidak terbatas pada masa ia masih hidup di alam dunia saja, tetapi jemaah sekalian, tautan kasih sayang dianjurkan terus-menerus sampai hingga mati. Paling tidak doa kita, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada ucapan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi kita doakan, ya Allah ampuni dosa-dosa kaum laki-laki muslim ataupun kaum laki-laki muslimat, apakah mereka masih hidup ataupun sudah mati, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ini tautan kasih sayang terhadap silaturahmi kita sesama muslim sampai saudara-saudara kita meninggal dunia. Jemaah sekalian, di surat Al-Hasyr ayat 10 pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, kami yang mulia, berikanlah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Terdapat jemaah sekalian beberapa hal yang dapat kita perhatikan dan kita ambil dari pelajaran ini agar lahir dari diri kita sifat terpuji yang tumbuh sifat kasih sayang terhadap sesama. Di antaranya hadirin sekalian, hormatilah orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua dari umur kita bukanlah hanya dipandang dari segi budaya saja, akan tetapi kita mulai bawa melakoni bagian dan akhlak mulia yang dianjurkan oleh agama kita. Dimaknai pula oleh orang tua, bukan hanya orang tua yang umurnya saja, akan tetapi makna lebih lemah fisiknya, mentalnya, dan bahkan statusnya. Rasulullah SAW menekankan agar kita senantiasa menebarkan kasih sayang dengan tidak memandang usia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yarham saghirana wa yarham haqqan kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak-hak orang tua kami, maka Rasul, dia bukanlah termasuk golongan kami. Jemaah sekalian, oleh karena itu jangan sekali-sekali meremehkan atau bahkan menyia-nyiakan orang tua.
Nabi SAW tidak menganggap umatnya bagi yang tidak menyayangi orang tua. Yakinlah bahwa menyayangi orang tua yang lebih tua, apalagi orang tua, pasti akan mendatangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan mereka berarti telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tua ini jemaah sekalian, bukan hanya karena psikologis dia orang tua kandung kita, tetapi yang tua dalam arti umum di jamaah kita, di kantor kita sebagai atasan kita, kemudian jemaah sekalian di dalam pergaulan kita sehari-hari. Jemaah yang kami muliakan, dalam riwayat Imam Abu Dawud ditegaskan sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW, barang siapa yang menyayangi orang lebih tua, berarti ia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Min ijlalillahi ikrami dzil syai'atil muslim wa qamilil qur'ani ghairul ghali fihi wal jabi'an wa ikram dzil sultanil muqasid. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang muslim yang beruban, yang sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebihan padanya dengan melampaui batas dan tidak menjauhi dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil. Jemaah yang kami muliakan, orang-orang tua adalah mereka yang telah melalui tahapan-tahapan dalam mengalami bahtera kehidupan di muka bumi ini, sehingga bertumpuk pengalaman yang dimilikinya, banyak asam garam yang telah dimakannya. Ini bahasa kita. Orang-orang yang telah mencapai kondisi ini biasanya apabila akan melakukan suatu pekerjaan atau tindakan selalu dipikirkan terlebih dahulu matang-matang. Oleh sebab itu, raihlah keberkahan Allah dalam hidup bersama orang tua kita sekalian. Termasuk kita akan berbuat, melakukan sesuatu, ada inisiatif, kita minta nasihat dulu dengan mereka-mereka yang lebih tua, yang lebih pengalaman hidupnya berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, status sosial dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, kita akan mengagungkan orang yang tua ini. Berarti kata Allah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Al-barakatu maka akan diriku. Berkah itu bersama orang-orang tua dari kalian. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim. Oleh karena itu jemaah sekalian, tentu perlu kita perhatikan semua bahwa menghormati orang tua bukan semata-mata orang tua kita secara biologis, akan tetapi menghormati orang tua yaitu pemimpin kita bila kita bekerja sebagai atasan kita, apabila kita berada dalam sebuah organisasi dan lembaga, bahkan negara. Begitupun sebaliknya, menyayangi kepada yang lebih kecil bermakna pula sayang kepada bawahan kita, staf kita, jamaah kita, mereka yang telah membantu suksesnya seorang pemimpin. Tidak akan mungkin seorang pemimpin sukses tanpa bantuan dari staf dan bawahannya. Demikian juga kepengurusan masjid, tanpa dibantu jamaah sekalian, tidak akan berjalan kemakmuran masjid ini. Oleh karena itu, wahdatul Islamiyah, persatuan kita di dalam menegakkan Islam ini, sangat-sangat jemaah sekalian tergantung dari para jemaahnya. Oleh karena itu, mari jemaah sekalian kita tingkatkan kerjasama kita tingkatkan dukungan kita tingkatkan silaturahim kita tingkatkan jamaah kita untuk masjid, untuk lembaga, untuk organisasi, untuk kantor dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang kami muliakan, apabila orang tua yang telah lanjut usia mendapatkan haknya untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, maka anak kecil atau orang yang umurnya di bawah kita pun berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Terlebih-lebih lagi anak-anak kita yang berada di masjid, yang pada saat akan sholat ada taklim, mereka jemaah sekalian kita ajak untuk bersama-sama. Kenapa? Mereka ini adalah generasi penerus kita nantinya. Apabila mereka berlari-lari ataupun ribut, cukup mereka ditegur saja, tak usah dimarahin. Kita berikan aturan, kita berikan norma. Begini anak-anak tercinta, apabila kita berada di jamaah, apabila kita berada di masjid, tidak perlu mereka kita hardik, tidak perlu mereka kita usir, tetapi kita berikan petunjuk. Makanya kalau imam mau mengangkat takbir, anak-anak masih ribut, belum menyusun barisannya, jangan dulu ngangkat takbir, dikasih tahu.
Anak-anak tercinta, anak-anak boleh di depan, tetapi mengambil saf di paling pinggir. Karena mereka tidak tahu ya sekalian. Yang anak-anak kita bariskan kepada mereka anak-anak yang belum balik. Yang sudah balik boleh bercampur dengan orang yang dewasa. Demikian jemaah sekalian. Bukan kita menghakimi mereka, memarah mereka, dan jangan kita nanti anak-anak. Kenapa? Sebagian kita adalah jamaahnya yang sudah sepuh, yang tinggal lagi menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi menggantikan? Ya anak-anak itulah, para remaja itulah nantinya. Tanpa mereka maka nanti akan kosong masjid-masjid kita. Jemaah sekalian yang kami muliakan, oleh karena itu mereka adalah kelompok orang yang mendapatkan beban syariat, bahkan pena sang pencatat malaikatnya pun belum digoreskan untuk anak-anak untuk mencatat amal baik dan buruknya, karena mereka belum tercatat untuk dosa, mereka masih belum balik. Jadi mereka itu bukanlah suatu kesalahan, tetapi itu merupakan ketidaktahuan mereka. Sayangilah mereka, tumpahkanlah kasih sayang kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW dari Imam Tirmizi, "Laisa minna man lam yarham shaghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami. Masya Allah. Kalau kita tidak menghormati orang tua, maka dikatakan Nabi, kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak menyayangi anak kecil, maka kita dikatakan bukanlah golongan dari Rasulullah SAW. Padahal kita telah bersolawat Nabi, kita ingin pada saat kita kembali ke akhirat kelak, jemaah sekalian, berkumpul kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi nyata-nyatanya kita terhadap anak kecil tidak pernah sayang kepada mereka. Jemaah sekalian yang kami muliakan, oleh karena itu hanya orang-orang yang celakalah yang dicabut dan tidak punya rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil. La tunza'ul rahmah illa bil syaqi. Tidaklah sifat kasih sayang dicabut kecuali dari orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali, hadirin sekalian, cucu beliau, dan bersama terdapat seorang yang bernama Al-Aqra bin Habib Al-Tamimi sedang duduk, lalu dia berkata, "Sesungguhnya saya memiliki 10 anak, tidak pernah satu pun saya cium." Rasulullah melihat kepadanya lalu bersabda, "Liman la yarham la yarham." Orang yang tidak pernah menyayangi, dia tidak pernah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat hadis di kitab Bukhari nomor 5997. Saudara-saudaraku hadirin jemaah Jumat yang kami muliakan, oleh karena itu janganlah terlebih dahulu bangga dengan pesatnya teknologi. Apabila teknologi itu telah menghancurkan anak-anak kita, janganlah terlalu bangga dengan kemajuan teknologi informasi apabila itu justru menghancurkan generasi kita ke depan. Bangunlah anak-anak kita, sayangi mereka dengan jangan sampai terjerumus ke dalam lembah negatif sampah teknologi. Selamatkan akhlak dan moral anak-anak kita. Karena jemaah sekalian, hancurnya suatu bangsa yang lebih dominan adalah karena didahului kehancuran akhlak dari para generasinya. Seorang pujangga bersyair, "Innamal umma akhlaquhum baqitu, faidhum dahabtu akhlaqihim dahabu." Maju mundurnya suatu bangsa adalah terletak pada moralnya bangsa tersebut. Maka apabila moralnya rusak, tunggulah suatu kehancuran nantinya. Oleh karena itu orang-orang asing ingin menghancurkan bangsa Indonesia, memecah belah, menghancurkan generasinya, maka dikirimkanlah berton-ton narkoba untuk menghancurkan masyarakat kita. Tanpa mereka pakai senjata, jemaah sekalian. Tetapi dari barisan terbawah anak-anak kita telah hancur. Dengan demikian mereka akan mudah menghancurkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sekalian, mari bersama kita jaga akhlak anak-anak kita, jaga mereka dari kehancuran akhlak dan moral, apalagi dari narkoba yang saat ini luar biasa. Jadikan hadirin sekalian media sosial sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak kita, jangan dijadikan alat untuk menyebar fitnah, hoak, bully, serta cacian. Kita sayangi anak-anak kita, mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita ke depan nantinya. Insya Allah generasi kita adalah generasi hijrah, generasi pembela agama,
generasi pembela bangsa NKRI yang kita cintai ini. Moga hadirin sekalian, dengan kebaikan akhlak-akhlak dari anak-anak kita, maka selamatlah NKRI ini dari perpecahan, dari orang-orang yang memang betul-betul menginginkan kehancuran negara kita, bahkan agama kita. Demikian renungan sholat Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman sekalian, kita menghormati orang tua kita, orang tua biologis kita, orang tua selaku pimpinan, selaku juga ketua jamaah kita, dan menyayangi anak-anak para generasi kita, anak-anak biologis kita, serta anak-anak dari lingkungan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keagungan oleh Allah dengan menghormati orang tua, dan kita menjadi bagian yang terbaik dari umat Nabi besar Muhammad SAW kala mencintai generasi muda dan generasi anak-anak kita. Aku qouli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil qail, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil kiram, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha sallallahu qadiman. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyan min ahli syarri wa dhair. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.